Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan. Yang akan kita pelajari hari ini, perbandingan senilai atau proporsi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Nah, apa sih perbandingan senilai atau proporsi itu? Perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka yang lainnya akan semakin besar, dan sebaliknya. Nah, ini ya. Jika perbandingannya A per B senilai dengan C per D, maka A per B sama dengan C per D. Nah, ini ya tempatnya tidak boleh terbalik-balik. Contohnya, jumlah roti yang akan dibuat dengan banyak tepung yang dibutuhkan. Nah, ini ya, ketika jumlah roti yang akan dibuat itu semakin banyak, maka tepung yang akan dibutuhkan juga semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika jumlah rotinya sedikit, berarti banyak tepung yang digunakan sedikit. Yang kedua, jarak dengan waktu. Nah, ini ketika jarak tempuh itu semakin jauh, maka waktunya juga akan semakin lama. Jika jaraknya semakin pendek, berarti waktu yang diperlukan semakin cepat. Berarti ini keduanya adalah contoh perbandingan senilai. Nah, kita sekarang akan mempelajari perhitungan perbandingan senilai. Contohnya, Bobby sedang membuat donat. Untuk membuat 45 donat dibutuhkan 3 kg tepung terigu. Jika Bobby ingin membuat 75 donat, berapa kilogram tepung terigu yang ia butuhkan? Nah, ini ya. Semakin banyak donat yang akan dibuat, berarti tepung terigu yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, ini berarti contoh perbandingan senilai. Penyelesaiannya, coba kita tulis dulu. Ketika kita membuat 45 donat, dibutuhkan 3 kg tepung terigu. Jika 75 donat berarti, nah ini kita misalkan X kilogram tepung terigu. Yang kedua, kita buat perbandingannya. X per 3. Nah, ini ya, kita biasakan untuk mempermudah penyelesaian. Kita tulis dulu apa yang akan kita cari, yaitu X. X per 3. Nah, ini bagian dari tepung terigunya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah banyak donat. X per 3. Nah, ini X per 3, banyaknya tepung terigu, sama dengan 75 per 45. Nah, ini ya, X ini kan sejajar dengan 75, berarti kita tulis dulu 75 per 45. X sama dengan, nah ini 75 per 45 kali, nah ini kali silang ya, 3 kita letakkan di ruas kanan. Oke. Sekarang 3 dan 45 kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3. Diperoleh 3 dibagi 3 sama dengan 1. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, ini diperoleh X sama dengan 75 per 15. Nah, 75 per 15 sama dengan berapa? X sama dengan 5. Jadi, untuk membuat 75 donat dibutuhkan 5 kg tepung terigu. Nah, ini ya, semakin banyak donat yang dibuat berarti tepung terigu yang diperlukan juga semakin banyak. Nah, ini contoh kedua. Seorang pekerja setiap 2 jam dapat menyelesaikan 1/6 bagian dari pekerjaannya.
dalam berapa jam pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini ya, waktu dengan banyaknya pekerjaan. Jadi semakin lama, maka pekerjaan itu pun akan semakin selesai. 1/6 bagian ini bisa diselesaikan dalam 2 jam. Nah nih, ketika pekerjaan itu selesai berarti 1 bagian utuh ya. Itu kira-kira berapa jam? Nah ini yang ditanyakan kita misalkan X. Sekarang kita buat perbandingannya. X per 2, nah ini ya yang ditanyakan kita tulis dulu supaya mempermudah penyelesaian. X per 2, nah ini untuk jamnya sama dengan 1, ini 1 bagian kita tulis dulu per 1/6. X per 2 sama dengan 1 per 1/6. X sama dengan 1 per 1/6 kali, nah ini 2, kita pindah ke ruas kanan. Nah ini ya, ada pembagian 1 per 1/6. Nah ini bisa kita ubah ke perkalian. Caranya 1 yang di atas ini kalikan 1/6-nya dibalik 6 per 1 kali 2. Nah ini kita ingat-ingat ya, pembagian itu kita bisa ubah dalam bentuk perkalian, kemudian pecahannya dibalik. Sekarang kita selesaikan. 1 kali 6 per 1. 6 per 1 itu adalah 6 ya. 1 kali 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam 12 jam. Oke, sekarang kita lihat bagaimana grafik perbandingan senilai. Grafik perbandingan senilai itu berupa garis lurus yang bergerak dari kiri ke kanan menuju ke atas. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, ini Bu Dila berikan contoh. Berikut adalah tabel perbandingan antara banyak pensil dan harganya. Nah, ini ya, banyak pensil dan harga pensil dalam rupiah. Ketika pensilnya 1, harganya 400. Ketika pensilnya 2, harganya 800. Ketika pensilnya 3, harganya 1200. Nah, ini semakin banyak pensil, harganya juga semakin banyak. Nah, caranya gambarnya seperti apa? Nah, ini ya, gambarnya berupa garis lurus yang bergerak dari kiri ke kanan menuju ke atas. Nah, ini yang di bawah adalah banyaknya pensil, kemudian sumbu yang Y itu harga pensilnya. Nah, ini ya, ketika pensilnya 1, harganya 400. Pensilnya 2, harganya 800. Nah, ini titik-titiknya di sini. Ketika pensilnya 3, harganya 1200. Kemudian dibuat 1 garis lurus. Nah, ini garis lurus yang bergerak dari kiri ke kanan menuju ke atas. Nah, ini ke atas. Nah, itu ya grafik perbandingan senilai. Nah, terima kasih sudah belajar dengan Bu Dila hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.